nggak ada suara nafas gitu. Kita panggil dokter cuma buat ngecek. Pada saat dokter ke rumah, nadinya tuh udah ternyata nggak kedengeran. Tiga bawang dulu ya. Ada. Kan belum siap nih. Udah kita dan sakit. Makasih. Iya, aku masih berat aja ya, masih nggak percaya karena mungkin kan banyak yang udah tahu memang papa sakit, papa punya Alzheimer, papa memang udah hampir 2 tahun di tempat tidur, jadi nggak jalan, duduk juga kalau ada terapi doang gitu. Tapi dalam kondisi sehat, cuman untuk berbicara memang susah gitu. Nah, beberapa hari yang lalu aku udah ketemu papa, itu juga dia lagi sakit batuk. Aku sempat yang dia ngeliat aku udah kayak nggak ngomong, udah nangis aja gitu. Itu nggak banyak ngomong, nggak biasanya kan dia kalau ketemu yang agak gimana. Nah ini juga tiba-tiba tangannya udah kaku gitu, terus dia gitu, dia tuh sengaja kalau yang sakit kalau dipegang nggak mau. Ini aku pegang kayak nggak refleks cepet gitu. Biasanya kan dia marah gitu kalau bagian sakit dipegang, dia udah dalam cuman ya udah. Terus akhirnya besoknya terapi juga masih bisa gitu. Tadi malam juga nggak ada feeling apa-apa. Hari ini kan aku kebetulan nggak syuting. Tahu-tahu pagi di videoin adikku, nafasnya tuh udah yang bunyi gitu loh, kayak sesak gitu. Terus akhirnya aku buru-buru ke kuliah. Ya kayak nggak percaya juga ya, maksudnya ya papa kan kadang pernah mengalami hal seperti ini juga, tapi alhamdulillah waktu itu tertolong gitu loh, maksudnya nggak apa-apa. Jadi aku tapi udah berasa nggak enak, cuman nggak berani ngomong sama adik-adik gitu loh. Maksudnya yang aku rasakan karena dia udah membuang kotorannya sendiri, membersihkan dirinya sendiri, jadi aku udah berasa nih kayaknya, tapi nggak tahu waktunya kapan. Cuman ya tapi aku baca-baca aja, bisikin kuping papa, tiba-tiba dari nafasnya itu hening, nggak ada suara nafas gitu. Kita panggil dokter cuma buat ngecek. Pada saat dokter ke rumah, nadinya tuh udah ternyata nggak kedengeran gitu. Katanya buat mastiin baik ke rumah sakit. Ya udah kita bawa ke rumah sakit, ya di rumah sakit pun memang sudah tidak ada lagi gitu. Jadi mohon doanya, dan ini aku ngerasa ya mungkin ini yang terbaik buat papa, karena selama ini kan papa sakit, jadi ini udah tidak menahan rasa sakit. Usahanya udah diampuni. Ya akhirnya juga bisa satu makam sama mama. Pas mama 2 tahun yang lalu bulan Oktober, jadi sekarang November. Jadi cepet banget, begitu cepet prosesnya, cepet semuanya cepet. Terus dimudahkan sama Allah, dimudahkan segalanya, jadi dilancarkan semuanya. Jadi alhamdulillah. Jadi benar-benar ya, kita bertiga adik-adik pas ngumpul, jadi percaya nggak percaya gitu, ini udah nggak ada gitu, karena nggak ada yang apa ya. Kalau waktu mama kan di rumah sakit dipompa segala macam, ini kita kan ngeliatnya tiba-tiba putih, tidur aja udah kayak tidur. Tapi sebelumnya ada firasat atau Aku nggak ada sama sekali, nggak ada. Karena pernah yang sakit parah gitu, tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Jadi kita nggak bayangin ini kayak dulu lagi kali gitu ya. Tapi aku udah berasa waktu yang diem tidur, mata pupil kita buka juga udah nggak reaksi. Yang kaki sakitnya itu kita pencet itu juga udah diem dari situ udah. Tapi kayaknya masih shock, nggak percaya gitu. Jadi nggak yang gimana ya gitu, masih kita bingung gitu, masih bingung. Itu aja sih. Jadi kayak udah ikhlas biar bagaimanapun ini yang terbaik buat papa gitu. Karena kita kasihan kalau dia itu juga, karena papa udah sakit banget gitu ya, ini yang terbaik. Tapi ya nggak nyangka juga secepat itu gitu ya. Mungkin kesedihan yang mungkin aku benar-benar belum bisa apa yang masih kaget kan. Tapi ikhlas ini yang terbaik buat papa. artinya papanya bisa
tahun 45 lahirnya. 77. Kita bisa dijelasin nggak sih sedekat apa sih dekat sama ayah anda? Aku alhamdulillah ya, maksudnya gini, selama papa sakit berusaha memberikan yang terbaik gitu ya. Walaupun nggak tinggal bareng tapi kan minimal dari makanan, dari segala macam semuanya aku yang ngurus lah, siapin gitu, aku masak buat papa buat berapa hari, obat segala macam. Jadi kita berusaha memberikan yang terbaik gitu. Memang apa dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah, tapi kita bisa memberikan di rumah itu ya semuanya yang terbaik gitu loh. Jadi kalau dibilang sedekat apa yang namanya anak perempuan sama bapak kan pasti terlalu dekat ya, terlalu sayang gitu. Jadi kayak kemarin kayak mama udah nggak ada, harapan kita cuma kadang-kadang kan papa kan cuma tinggal papa, tapi saat mama nggak ada papa pun komunikasi kita udah nggak bisa normal gitu karena Alzheimernya papa. Jadi papa tuh nggak pernah bisa tahu nama anak-anaknya. Jadi kalau kita datang tuh cuma yang senyum gitu, tapi nggak pernah manggil. Jadi kita nggak pernah ngomong. Udah sejak mama meninggal kita nggak pernah ngomong apa. Dia ngomong udah nggak nyambung gitu. Jadi emang sih ini mungkin ya kalau bukan dibilang bukan waktunya, tapi memang cukup lama mengalami seperti itu. Jadi kita ngeliat papa gini ikhlas banget gitu. Jadi komunikasi kita memang udah susah gitu. Jadi kita cuma ketawa, kalau itu nangis, kalau nggak sudah kayak mau marah, tapi nggak ngomong panjang, nggak pernah nyebut nama anak-anaknya lagi, tapi masih astagfirullah, masih suka sebut. Mungkin ada planning apa ya? Enggak sih, niatnya kan tadi kan mau tahun baru. Aku pikir aku mau gimana ya, pengen bawa dia keluar gitu. Tapi kan dia nggak bisa duduk aja nggak bisa. Jadi kadang-kadang kemarin aja sholat sempat adik bawa pakai kursi roda. Itu juga merosot gitu loh. Ya jadi susah, nggak bisa dibawa. Kadang-kadang kesian gitu. Dia bosan nggak ya di rumah gitu kan. Biasanya kan jalan itu bener-bener udah nggak 2 tahun lah, 2 tahun ini 2 bulan ini udah banyak luka. Kesian banget. Kalau sekarang sih ya, dari jarak aku mama meninggal, papa yang udah nggak nyambung, jadi cuma gitu aja. Jadi seperti kita anak kecil, balik anak kecil. Jadi kita yang lebih ingin gitu, kita yang lebih ya kayak ngomong gitu. Jadi udah cukup lama gitu. Papa sih nggak ada. Ya intinya kalau papa kan selalu pengen anak-anaknya itu tuh, kalau dulu kan selalu mau harus nabung. Kalau termasuk orang tua yang model seperti itu gitu loh, yang harus irit hidupnya. Kayak papa sih lebih ke situ ya. Kalau ingat papa. Tapi selalu ada pada saat ayah sakit. Ada, karena aku intinya berapa hari sekali pasti aku pernah lihat. Karena aku ngeblokkin beberapa hari dan papa makan gitu. Jadi terus adik itu juga ya pokoknya kita tuh gantian gitu, maksudnya yang ngurus apa, yang ngurus obat, yang itu adikku, yang ngurus ini, udah gantian. Jadi kita tahu banget lah, tapi adik aku nggak nyangka juga, karena dia ngurus dipikir biasa aja, papa lagi tidur. Tadi kan aku bilang kok itu berhenti tidur, dia capek, dia masih begitu. Tapi aku udah merasa kayaknya nggak tidur, cuman nggak enak, nggak pernah bisa gitu ngomong. Dan mau hal apa sih yang Bapak sampaikan? Alhamdulillah naik haji udah, papa umroh juga kemarin udah 2 kali. Jadi sudah menunaikan semuanya gitu ya. Terus oh ya tadi juga sempat aku waktu papa nggak sadar gitu, antara itu aku juga tadi sempat, karena kan kebiasaan papa tuh selalu buat anak yatim. Jadi aku tadi juga sempat ngasih sedikit gitu buat anak yatim untuk nitip deket rumah itu, mohon doanya gitu. Ya, jadi itu hal-hal yang sering papa ajarkan dalam keadaan kita gimana susah, inget gitu loh, inget doa anak yatim, doa anak yatim. Itu kan anak yatim diangkat. Sosok seperti apa sih yang ada bisa digambarkan? Sosok yang seperti apa? Ayah tuh sosoknya seperti apa, Kak?
ya papa sosok orang yang apa ya, penyayang pastinya sama anak-anaknya, sama cucunya gitu. Cuman memang udah berapa tahun ini ya yang buat kita sedih, interaksi kita nggak ada gitu kan. Jadi ya cuman kita pokoknya berusaha mengurus dia sampai titik mana bisa, sampai apapun aku lakukan semuanya yang memberikan yang terbaik buat papa. Jangan sampai dia gimana, jangan sampai dia ya kemarin baru beli tes gula di rumah. Pokoknya udah semuanya deh kita pengen bikin yang terbaik gitu buat ngurusnya, nggak mau sampai kurang, jangan sampai gimana ya. Dalam keadaan tadi juga sebenarnya mudah banget ya, nggak ada sakit yang gimana, nggak sampai sebelumnya sakit apa juga nggak ada, emang seperti itu gitu. Jadi ya itulah, aku sih kalau dibilang gimana papa ya mungkin mengingat papa yang terakhir-terakhir ini yang membuat kita sebagai anak kita punya tanggung jawab saat-saat yang harus kita lakukan buat orang tua kita membalas apa yang pernah orang tua lakukan pada saat kita masih kecil. Nah jadi ya mungkin yang terakhir-terakhir yang aku berusaha menjalani itu ya gitu loh, berusaha, namanya ini cuma tinggal papa, kita harus berusaha memberikan yang terbaik buat papa kita, membalas budinya pada saat kita kecil dulu gitu. Jadi ya sabar banget, harus sabar dan kita lakukan semua. Oke. Terima kasih.